bertentangan dengan Islam. Dakwah Ramadan ngajar begitu. Pemirsa, 1.200 anggota Jemaah Islamiyah mendeklarasikan diri dan ikrar kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI di hadapan sejumlah tokoh nasional RI pada 21 Desember 2024. Kegiatan ini diikuti 8.000 mantan anggota JI secara daring melalui Zoom. Ini bagian dari rangkaian panjang upaya pendekatan humanis yang dilakukan Densus 88 Anti Teror Polri dalam membangun kesadaran ideologis para anggota Jemaah Islamiyah. Pada deklarasi ini, Jemaah Islamiyah, organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1993, secara resmi menyatakan pembubaran diri. Sekaligus aruni jihad afdal dan mendukung sami'na wa ata'na. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme Teroris MUI, Bapak Sokilah. Kemudian ada Sekretaris BPET MUI, Bapak Naji Aro Madoni. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Baik, jadi sebenarnya ini kabar baik lah ya di penghujung tahun bahwa mereka sudah membubarkan diri dan bergabung ke NKRI. Ya. Pak Soki, apakah ini akhir dari kelompok teror yang ada di Indonesia? Untuk JI memang mungkin bisa saja ini berakhir ya, tapi kalau untuk kelompok yang teror yang lain kan masih ada simpatisan JAD dan JAD sendiri, dan dinamika politik Timur Tengah kan hari ini sedang bergejolak, terutama di Suriah. Yeah. Tapi untuk konteks JI ini menurut saya apresiasi yang pertama yang harus kita berikan kepada aparat penegak hukum Densus 88 yang melakukan pendekatan lunak terhadap mereka. Dan ke depan perlu ada pendampingan yang secara berkelanjutan dilakukan oleh bukan hanya oleh Densus 88, BNPT juga, dan semua kementerian lembaga yang memiliki concern pembinaan atau deradikalisasi berkelanjutan di negara ini. Okay. Nah, itu menjadi PR ke depan agar kemudian peta jalan itu bisa dilanjutkan mungkin sampai 5-10 tahun ke depan. Itu menjadi satu pekerjaan yang menurut hemat saya satu pekerjaan yang tidak sederhana gitu. Berkelanjutan jadinya. Berkelanjutan. Ya? Oke. Pak, bagaimana kita meyakinkan bahwa mereka-mereka yang sudah kembali berikrar ke NKRI ini benar-benar pulih, dalam tanda kutip ya Pak, pulihnya? Benar-benar pulih itu artinya kan ini harus berkelanjutan ya. Satu hal yang menurut saya kita lihat parameternya adalah mereka sudah bersedia membuka diri gitu ya. Doktrinnya kan sudah sejak lama, mereka adalah orang-orang yang dulu terlibat di NII lalu kemudian masuk di JI, dan JI sampai hari ini bisa perjalanan panjang mungkin sampai 30 tahun, ada bahkan separuh hidupnya bahkan di JI gitu. Artinya problem yang berlanjutan yang harus kita lakukan itu mereka mau kembali ke NKRI, satu hal yang positif, dan juga ada hal yang terkait dengan penyerahan alat barang dan senjata mereka, lalu kemudian ada DPO yang lebih dari 10 tahun itu kemudian muncul. Nah, itu jadi satu parameter baik gitu ya, indikator baik mereka kembali ke NKRI. Nah, lagi-lagi pertanyaannya apakah itu menjadi satu hal yang kita berhenti di situ? Tidak. Tentunya ini menjadi satu hal yang perlu kita tindak lanjuti, perlu didampingi terus-menerus sehingga kemudian suatu saat mereka akan kembali bergabung atau berintegrasi kepada masyarakat dan bergabung ke ormas-ormas yang ada di Indonesia, terutama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, yang memang jelas kontribusi kenegaraannya selama ini gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu juga kita dorong ex Jamaah Islamiyah yang kemarin membubarkan diri membuktikan. Jadi pembuktian itu juga harus dilakukan oleh teman-teman ex Jamaah Islamiyah. Buktikan Anda kembali ke pangkuan NKRI. Evaluasinya atau indikatornya untuk pembuktian ini bagaimana Pak Soki? Lah tentunya perlu negara membuat semacam instrumen. Apakah kemudian mereka
penilaian apakah mereka betul-betul dalam konteks pembubaran, setelah pembubaran diri mereka kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini dan orang itu kalau satu kelompok atau jaringan tertentu yang kemudian menyatakan diri, ya kita nggak bisa melepaskan begitu saja mereka udah kembali lalu kita tidak ada pendampingan ke depan, pembinaan ke depan. Dan ini menurut saya sih karena problemnya deradikalisasi itu harus sustain, harus berkelanjutan. Tidak bisa kemudian ya Anda selepas bubar lalu kemudian kita berdiam diri melihat perkembangan mereka. Dan kita harus dorong teman-teman ex Jamaah Islamiyah ini ke organisasi-organisasi yang saya sebutkan tadi, memang kontribusi kenegaraan kebangsaannya itu jelas. Oke, baik. Saya ke Pak Naji. Pak Naji, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, BPET juga, pendekatannya ini sudah di jalur yang benarkah? Ya, pertama terkait dengan pembubaran Jamaah Islamiyah ya. Jadi ini memang satu peristiwa yang bersejarah ya. Mungkin baru satu-satunya di dunia ada organisasi teror yang membubarkan diri. Karena biasanya kan dibubarkan. Ada banyak organisasi teror di dunia ini yang dibubarkan atau dilarang oleh negara-negara setempat ya. Tetapi organisasi teror yang membubarkan diri itu mungkin baru ada di Indonesia. Dan ini saya kira salah satu indikator bahwa penanganan terorisme di Indonesia itu sudah berjalan dengan sangat baik. Ya, karena pendekatannya tidak hanya melulu dengan pendekatan penegakan hukum. Itu tidak hanya dengan pendekatan hukum, tidak dengan represif, ya, sampai bisa membubarkan itu artinya proses yang panjang terjadi di situ. Ada proses yang sangat humanis, pendekatan-pendekatan dari sisi kemanusiaan, kemudian pendekatan dialog, ya, pendekatan-pendekatan yang soft approach yang sangat efektif, terbukti ya. Dan ini sebetulnya bukan upaya yang sehari dua hari, sebetulnya ini proses yang sangat panjang, bahkan mungkin terjadi sejak pasca bom Bali. JI ini kan organisasi teror yang bisa kita sebut sebagai organisasi teror yang paling berbahaya di Asia Tenggara dalam 30 tahun terakhir. Jadi tadi disebutkan ini organisasi berdiri tahun 93, didirikan oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir serta para veteran Afghanistan. Mereka umumnya adalah kader-kader NII, kelompok teror yang pertama berdiri di Indonesia. Jadi ini sebetulnya kita bisa sebut sebagai generasi kedua organisasi teror yang ada di Indonesia. Dan kemudian membuat satu peristiwa yang tragis dan sangat dikenang ya, yaitu bom Bali. Dan sebetulnya saya sendiri dari luar ya, kita melihat bahwa upaya-upaya pendekatan yang humanis, penggalangan terhadap tokoh-tokoh JI, dialog terhadap mereka itu dilakukan dengan sangat baik oleh pemerintah ya, dalam hari ini Polri atau Densus 88 gitu. Dan ini bukan sekedar pembubaran, tetapi bahkan didasari dengan landasan-landasan syariah. Jadi ini kan sebetulnya organisasi teror yang sejak awal mengatasnamakan agama, makanya dia bawa nama Islam. Nah, itu dia nanti yang saya akan tanya nih Pak Naji. Bagaimana memurnikan ideologi, militansi, pendukung dan simpatisan terhadap kelompok-kelompok seperti ini? Dan juga nanti pertanyaan buat Pak Soki. Tapi ditahan dulu Bapak-Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog berkenaan dengan hal ini akan kami lanjutkan usai jeda. Didukung oleh Di sore hari ini pemirsa, kami membahas bagaimana kelompok-kelompok teror ini bisa membubarkan diri dan kembali ke NKRI. Kami juga akan menyapa ada Kombes Pol Dr. Aswin Azhar Siregar, Kabarek Min Densus 88 AT Polri. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Pak. Ya, saya juga akan menyapa Bapak Parawijayanto. Ini adalah ex pimpinan JI, kemudian ada Bapak Solahuddin, ahli jaringan teror, dan juga ada Ustadz Arief Siswanto. Bapak-bapak selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Baik, saya akan ke Pak Parawijayanto dulu. Bapak,
Terima kasih sudah bergabung bersama Metro TV di sore hari ini. Dengan pembubaran JI ini Pak, apa yang Bapak bisa sampaikan ke masyarakat Indonesia? Yang pertama, kami minta maaf terhadap masa lalu sebagian anggota Al-Jamaah Islamiyah yang melakukan perbuatan kita sebutnya at-tatarruf, yaitu bersikap ekstrim, kemudian bersikap seperti terorisme, yang melakukan tindakan amal terorisme, kemudian radikalisme dan aksi kekerasan. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa pembubaran itu serius, ya, artinya dikaji berdasarkan ilmu, al ilmu qabla amal, artinya dengan dasar ilmu dan keyakinan berdasarkan ilmu adalah satu keputusan yang penting dan berdasar. Kami melakukan pembubaran diri. Kemudian yang ketiga, kami akan insya Allah komitmen dan konsisten. Itu kesepakatan dari seluruh tokoh-tokoh pendiri JI dan sebagian daripada tokoh pendiri JI dan para tokoh senior JI dan seluruh peserta yang ikut hadir dalam deklarasi. Demikian. Baik, ini akan menjadi sungguh-sungguh ya Pak. Jadi bukan hanya ucapan di bibir saja begitu Pak ya? Iya, jadi berdasarkan ilmu, jadi bukan berubah karena satu tujuan duniawi, tapi kami menemukan solusi-solusi berdasarkan kajian kembali, evaluasi kembali dari semua apa yang kita pahami sebelumnya. Kemudian kita ungkapkan dalam bentuk sebuah tulisan, artinya bisa dipelajari sebagai satu bukti bahwa kami mengambil keputusan berdasar ilmu. Demikian. Baik, Pak Aswin. Tadi di segmen pertama kami sempat berbicara dengan Pak Sauki dan Pak Najih bahwa pendekatan yang dilakukan Polri saat ini tidak hanya soal represif tapi juga pendekatan humanis begitu ya Pak ya. Bagaimana pendekatan-pendekatan seperti ini bisa sukses seperti pendekatan terhadap JI Pak? Saya kira terima kasih Pak ya dan para pemirsa sekalian yang berbahagia. Pendekatan soft approach atau pendekatan humanis yang dilakukan oleh Densus ini merupakan sebuah formulasi kegiatan yang benar-benar sudah dipertimbangkan dan ibaratnya dikaji secara internal oleh kita, bidang-bidang pendekatannya, ya, kegiatannya dan sebagainya yang kita sesuaikan dengan karakteristik setiap orang, setiap kelompok yang mengikuti program deradikalisasi tersebut ya. Dan ini para pakar-pakar juga kita libatkan biasanya ya dalam bentuk tukar pikiran atau brainstorming ya untuk memecahkan misalnya kebuntuan, perbedaan pendapat dan sebagainya yang saya kira tadi disampaikan oleh Pak Parawijayanto sudah sangat betul, sehingga para napiter yang masih di dalam penjara ataupun ex napiter dan seluruh simpatisan serta kelompoknya ini bisa menerima ya, bisa menerima sikap moderat ya, dan kemudian seperti tadi disampaikan bahwa ilmu dan amal yang mereka kembangkan akan justru digunakan untuk sebaik-baiknya untuk kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya kira pendekatan humanis ini tidak bisa dijabarkan satu persatu ya. Juga tapi bagian ternyata dari, sukses ya Pak Aswin ya, bahwa pendekatan seperti ini berhasil untuk masuk ke semua orang sukses, begitu jadinya. Sangat sukses. Saya ke Pak Salahuddin. Pak Salahuddin, bagaimana kita memurnikan ideologi, militansi, kemudian juga pendukung dan simpatisan terhadap gerakan-gerakan teror, Pak? Terima kasih. Saya kira rumusnya sebenarnya sudah banyak diketahui orang, cuman memang problemnya selalu diimplementasi ya. Nah, dalam penanggulangan terorisme ini kan sebenarnya rumus jitu-nya itu ada dua. Yang pertama adalah pendekatan hard approach, pendekatan keras.
dalam pendekatan keras Indonesia ini mengambil pilihan melalui law enforcement approach atau penegakan hukum. Jadi orang dipidana kalau seandainya sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Kemudian diproses dalam proses pengadilan yang terbuka. Ya. Yang kedua, sebenarnya pendekatan yang dipilih adalah pendekatan soft approach atau pendekatan lunak. Salah satunya adalah melalui program deradikalisasi. Nah, 2 pendekatan ini memang harus terintegrasi, harus disatukan dalam waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena penegakan hukum itu hanya menyelesaikan tindak pidana terorisme. Sementara kalau deradikalisasi itu menyelesaikan akar masalah terorisme di Indonesia. Nah, 2 hal inilah yang menurut saya dilakukan dengan sangat baik oleh Densus 88, ya. Jadi pendekatan hard approach sekaligus pendekatan soft approach. Lalu bagaimana sekarang ini ke depannya agar proses moderasi yang sedang terjadi di JI ini bisa soft landing, ya. Saya kira kalau sederhananya kita ibaratkan saja begini. Kalau orang baru sembuh dari sakit, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan bahwa pengobatan tetap harus berlangsung, kemudian vitamin harus diberikan, dan juga menciptakan satu lingkungan yang kondusif agar orang tersebut ya tidak kambuh lagi. Oke. Nah, 3 hal itulah yang menurut saya ke depannya harus dilakukan. Itu yang Tadi harus misalkan kita masalah terus pantau begitu ya Pak Solahuddin ya, bahwa ini upaya yang tidak bisa 1-2 hari tapi terus berkelanjutan begitu ya Pak Solahuddin ya. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Ini ada Pak Ustadz Arief. Pak Ustadz Arief, bagaimana peran organisasi keagamaan ini bisa mendampingi atau mencegah tindakan yang melukai orang lain, Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama bahwa basis keilmuan itu memang harus dikuatkan. Sehingga dengan demikian tindakan-tindakan yang dilakukan itu tidak boleh kemudian menyelisih terhadap panduan utama yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana difahami oleh para ulama. Hanya persoalannya bahwa selama ini narasi tentang hal itu di dunia, di media sosial misalnya, itu memang kalah jauh dengan narasi-narasi yang berisi konten-konten kekerasan. Itu yang pertama. Kemudian dalam hal kaitannya dengan lembaga keagamaan seperti misalnya Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama misalnya, dalam hal ini memang perannya harus lebih ditingkatkan lagi supaya mereka yang tersesat di dalam mencari jalan itu kemudian mendapatkan satu sapaan yang memanusiakan sehingga mereka mau kembali. Sebab kalau sebagaimana tadi sudah diungkapkan oleh banyak narasumber bahwa ketika teror ini dihadapi dengan kekerasan, kemudian mereka yang akan kembali itu mendapatkan bullying, memang akibatnya justru mereka mungkin akan menjauh. Demikian yang kami tahu. Nah, peran-peran yang penjelasan-penjelasan atau narasi yang moderat tetapi membimbing ini sangat diperlukan untuk supaya membantu kepada mereka yang memang mencari. Adapun nanti mereka-mereka yang memang sudah jiwa tidak bisa dikembalikan, ya tentu dengan hard approach ini tetap harus dilakukan. Demikian. Oke, baik. Jadi harus dilakukan berbagai cara ya Pak untuk merangkul kembali dan juga memanusiakan kembali mereka-mereka ini begitu Pak Ustadz ya. Baik, Bapak-bapak ditahan dulu, nanti dialog di sore hari ini akan kita lanjutkan dan pemirsa tetaplah bersama kami. Didukung oleh Ya, kembali di sore hari ini pemirsa berkenaan dengan bagaimana memanusiakan kembali ini mereka-mereka yang terlibat gerakan teror di Indonesia. Saya kembali menyapa Pak Para Wijayanto. Pak Wijayanto, jadi saat ini sudah merasa lebih tenang atau seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah merasa lebih tenang, lebih banyak
persaudaraan ya sebangsa. Artinya kita betul-betul kembali ke bangsa Indonesia. Jadi ada 3 ikatan kan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basariyah. Jadi kita lebih kaya. Ya. Kalau dulu mungkin kita sangat eksklusif, tapi sekarang kita mewarisi tiga ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ya, sesama Muslim, kemudian ukhuwah Watoniyah, sesama bangsa, dan ukhuwah Basariyah, artinya sesama manusia, termasuk di dalamnya non-Muslim. Demikian. Oke, Pak Wijayanto, tapi juga komit ya Pak untuk merangkul mereka-mereka yang juga kemungkinan masih goyang-goyang begitu Pak? Iya, jadi karena kami sudah berkomitmen untuk ikut berkontribusi ya membangun negara Republik Indonesia ini, maka kita akan ikut terlibat ya, di mana peran kami bisa dibutuhkan atau bisa membantu, maka kami akan kontribusikan kemampuan yang kita miliki maupun pengalaman yang kami miliki untuk proses deradikalisasi di Indonesia. Demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Sauki. Pak Sauki, mencegah untuk tidak kambuh, bagaimana Pak? Ini kan kita mau menenangkan pikiran dan hatinya. Iya. Dan dengan pendekatan humanis itu, saya pikir ya, itu cukup berhasil selama ini. Dan pendekatan humanis ini perlu terus dilanjutkan agar sustain. Tentunya tidak hanya satu lembaga saja yang melakukan. Densus iya, BNPT harus bergerak mengkoordinasikan seluruh kementerian lembaga agar bekerja juga dengan hati, dengan pendekatan humanis. Tentunya tidak juga mengesampingkan hard approach yang nanti misalkan ada anak nakal yang kemudian ingin melakukan. Nah, ini yang menurut saya penting untuk ke depan dilakukan sehingga pendekatan humanis ini terus sustain dan tidak menafikan pendekatan-pendekatan yang sifatnya pendekatan keras ketika ada individu-individu yang kemudian membalelo gitu ya. Yeah. Nah, ini yang semoga saja dengan pendekatan humanis ini ya semua teman-teman ex Jamaah Islamiyah itu kembali ke pangkuan NKRI dan terus didampingi oleh lembaga negara. Oke, saya akan ke Pak Aswin, tapi Pak Aswin saya akan kembali ke Anda usai jeda. Nanti pertanyaannya Pak Aswin, apakah dengan kembalinya JI ini ke NKRI, apakah ini sudah selesai teror di Indonesia? Begitu ya Pak ya? Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali di Newsline, pemirsa, kami membahas berkenaan dengan pembubaran dari JI dan kembali ke NKRI. Saya akan kembali menyapa Pak Aswin. Pak Aswin, dengan pembubaran JI ini, apakah ini bermakna kelompok teror selesai, Pak? Tidak ya. Jelas kita melihat sebuah kemajuan atau sebuah pencapaian yang luar biasa ya dari penanggulangan dan pencegahan terorisme di Indonesia dengan membubarkan dirinya kelompok JI. Dan tahun 2023-2024 kita bisa mengklaim bahwa kita zero attack, ya, bebas aksi serangan teror, ya, yang berupa serangan bom, senjata api ataupun senjata tajam dari para pelaku teror tersebut. Namun pada kenyataannya kita terus melakukan monitoring ya, di mana kita masih melihat banyak kelompok-kelompok teror, ada kelompok teror itu ya, khususnya yang NDI, saya kasih contoh misalnya ya, yang masih cukup aktif melakukan aksi-aksi propaganda berupa provokasi dan rekrutmen ya, untuk menjaring atau mencari kader baru ya melalui media sosial misalnya. Ini yang paling cukup masif ya, dengan cara mengirimkan video-video atau glorifikasi dari aksi-aksi atau aktivitas teror global secara umum. Jadi dalam hal ini Densus 88 itu tidak pernah menurunkan eskalasi pemantauan ataupun pengawasan terhadap kegiatan. Kombinasi yang tepat antara hard dan soft approach ini yang terus
menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas. Dan alhamdulillah ya dengan pembubaran JI ini dan Zero Attack di 2023, 2024, kita boleh bilang bahwa pencegahan aksi terorisme di Indonesia berjalan sangat efektif. Baik, Pak Aswin, yang terpantau saat ini oleh Anda dan juga pemerintah, ini kelompok-kelompok terornya masih dalam bentuk kelompok atau lone wolf, Pak? Masih dalam bentuk kelompok ya. Saya kira ada dua-duanya ya. Ada yang masih berbentuk kelompok dan ada yang lone wolf. Terutama yang para pendukung Islamic State ya, ISIS, Daulah Islamiyah. Ini saya kira mereka masih cukup aktif di sosial media untuk melakukan propaganda dan provokasi. Dan kemudian juga seperti tadi diungkap oleh salah satu narasumber tentang kelompok NII yang secara istilahnya historis sebagai yang tertua dan sampai saat ini juga masih ada aktivitasnya. Baik, terpantau semua ya. Saya ke Pak Najih. Pak Najih, ini kan biasanya kelompok-kelompok ini ataupun perorangan atau lone wolf tadi ini menggunakan ideologi keagamaan. Kadang seperti itu ya. Bagaimana peran dari tokoh agama dan organisasi keagamaan untuk membantu memantau dan juga merangkul mereka-mereka ini, Pak? Iya, karena tren terorisme yang muncul hari ini itu adalah tren terorisme yang mengatasnamakan agama atau basisnya adalah ideologi keagamaan. Karena itu penting sekali peran serta tokoh dan juga organisasi keagamaan gitu. Jadi dari mulai di Indonesia ini ada MUI, ada NU, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya. Basis mereka dari segi internal ya, kalau kita bicara JI dari segi internal evaluasi sudah ada. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Parawijayanto, beliau itu adalah Amir JI yang paling lama. Itu. Dan yang membuat dokumen-dokumen serta menyusun ideologi JI ya. Karena itu evaluasi di internal sudah terjadi. Nah di eksternal juga perlu pengawalan itu. Apalagi persoalan ideologi ini tidak mudah, seperti tadi dikatakan masih ada tantangan-tantangan lone wolf dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara JI, di internal sudah ada evaluasi, di eksternal juga saya kira butuh peran serta ya MUI dan ormas keagamaan. Kalau bisa malah sebetulnya saat JI dibubarkan ya, setelah JI dibubarkan saat ini, anggota-anggota JI ini bisa melebur, bergabung, melakukan integrasi dengan ormas keagamaan moderat yang sudah ada gitu, sehingga itu bisa lebih mudah gitu ya. Jadi dalam artian nanti ke depan saya kira monitoring itu tidak hanya dilakukan dalam rangka penegakan hukum, tapi moderasi beragama juga perlu terus dilakukan karena JI sendiri kan organisasi yang dinamis ya. Artinya seperti kata Pak Para tadi, mereka JI juga melakukan evaluasi apakah langkah yang dilakukan sekarang ini dengan teror dan lain sebagainya, dengan kekerasan itu sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau belum, dan ternyata keliru gitu. Karena itu dievaluasi dan meminta maaf. JI ini punya banyak sekali potensi, mereka punya banyak pesantren ya yang tergabung dalam FKPPI ya. Mereka mengelola banyak sekali pesantren. Tentu ketika JI sudah membubarkan diri, maka langkah yang mesti dilakukan adalah merevisi kurikulum-kurikulum yang yang negatif di masa lalu, yang menimbulkan dampak negatif di masa lalu. Kemudian JI juga anggotanya banyak ya. Oke, Dewan Senior JI sudah menyatakan membubarkan diri, tetapi apakah itu sampai di tataran yang paling bawah? Ya, itu yang perlu dilakukan sosialisasi secara mendalam ya. Karena dulu mereka melakukan terorisme dengan basis ideologi, sekarang ideologi itu direvisi dan revisi itu juga harus sampai ke tataran yang paling bawah. Kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial yang selama ini dilakukan oleh JI, artinya harus komprehensif itu. Dan saya kira itu bisa dilakukan dengan proses yang terus berjalan saat ini ya, karena saya kira kerjasama koordinasi saat ini juga sangat baik. Kami juga di MUI mendukung itu ya. Di MUI sendiri sudah ada fatwa nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Kemudian di MUI juga ada badan khusus yang saya kira ikut terlibat dalam penanggulangan ekstremisme. Lalu kemudian juga ada buku-buku, kemudian halakoh-halakoh keulamaan. Ya. Itu yang perlu dilakukan karena dengan dibubarkannya JI sebetulnya persoalan terorisme belum selesai, karena masih ada kelompok yang tadi sudah disebut, misalnya itu JAD yang justru mungkin secara organisasi tidak
tidak terkomando, tetapi mereka bisa melakukan aksi secara mandiri dan itu bisa menimpa siapapun yang punya akses internet. Karena sekarang ini kita punya media sosial yang sangat liar sekali. Banyak buku-buku doktrinasi kelompok teror, bahkan tutorial bikin bom ada semua itu ada semua di baik, internet. baik. Sehingga sebetulnya yang perlu dilakukan adalah ya kita melakukan upaya moderasi, ya moderasi beragama itu harus terus dilakukan. Terorisme ini penanganannya harus dari hulu ke hilir. Dia berangkat dari ideologi. Penanganan dengan senjata saja tidak cukup. Hulunya itu adalah ideologi. Disinilah peran serta tokoh agama, ormas keagamaan untuk terlibat. Sangat penting sekali ya Pak Naji ya. Baik, saya ke Pak Solahuddin. Pak Solahuddin, bagaimana mencegah supaya doktrin-doktrin, baik itu agama atau apapun lah ini, masuk ke sel-sel terkecil, baik itu yang anak muda dan lain-lain Pak. Apalagi tadi disebutkan Pak Naji, ini sudah bebas sekali untuk medsos begitu. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya yang paling penting itu bagaimana membanjiri. Kalau tadi misalkan Gus Naji bicara bahwa sosial media sekarang menjadi tempat pertarungan ideologi antara ideologi ekstremisme dengan ideologi moderat, saya kira tugas kita bagaimana membanjiri sekarang ini sosial media dengan narasi-narasi yang bersifat moderat. Nah, tetapi saya perlu juga memberikan catatan, tetapi untuk orang-orang yang sudah terpapar dengan paham-paham ekstremisme, menurut saya perlu treatment yang agak berbeda. Jadi narasi-narasi Islam yang moderat mungkin sangat baik untuk terhadap mereka yang rentan atau belum terpapar oleh paham-paham ekstremisme. Nah, untuk orang-orang yang sudah terpapar dengan paham-paham takaruf itu, saya kira kita perlu melakukan sebuah kegiatan kontra narasi, dan kontra narasi itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kontra narasi yang harus dilakukan adalah dilakukan oleh pihak yang kita sebut dengan istilahnya credible voices. Siapa suara-suara yang kredibel itu? Kalau menurut saya ada dua. Yang pertama adalah para mantan, seperti misalkan Pak Parawijayanto, kemudian Pak Arief Siswanto. Mereka akan menjadi credible voices terhadap orang-orang yang sudah terpapar oleh paham-paham ekstremisme. Karena mereka otoritatif. Mereka tahu persis bahaya dari pemahaman ekstrem itu karena mereka pernah mengalami. Gitu kan? Nah, yang kedua adalah victim voices, para korban. Itu para korban adalah credible voices karena kita bisa melihat dampak dari terorisme itu dari para korban terorisme seperti korban bom Bali, bom Marriott, bom Kuningan, dan lain-lain. Nah, jadi ada dua strategi. Yang pertama membanjiri sosial media dengan suara Islam moderat, dan kita kalah. Tadi seperti dibilang oleh Pak Arief Siswanto, mayoritas narasi keagamaan di sosial media lebih banyak narasi-narasi yang berbau kekerasan. Yang kedua, dengan target yang khusus kepada orang-orang yang sudah terpapar, itu harus melibatkan para credible voices. Baik, itulah yang perlu dijaga juga ya Pak Solahuddin ya, bahwa di counter attack-nya juga harus ada testimoni tadi dari orang-orang yang sudah terlibat dan juga para korban begitu. Jadi lebih real dampak yang ada begitu ya. Baik, sayang sekali karena waktunya sudah habis, Bapak-bapak, Pak Aswin, Pak Parawijayanto, Pak Solahuddin, Ustadz Arief, Pak Naji dan Pak Syauqi, terima kasih banyak untuk berbagi cerita bersama kami. Semoga ini menjadi perjuangan kita selanjutnya untuk terus menjaga bahwa gerakan-gerakan ini tidak lagi mengganggu Indonesia. Begitu ya Bapak-bapak ya. Sekali lagi terima kasih. Bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sekali lagi Pak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Usai jeda kami akan hadirkan sorotan lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.